Oke, kita ketemu lagi. Kali ini aku mau bahas requestnya dari teman lamaku si Mas Pradipta. Selain karena request, aku sendiri emang tertarik juga untuk bahas soal virtual influencer atau ya virtual idol gitu ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin aku pengen bahas dulu nih. Apa sih yang menurutku masuk kategori virtual influencer buat di video ini? Meskipun ada perbedaan soal teknis proses pembuatannya atau keterbatasannya, di video ini aku akan masukkan banyak jenis influencer ke kategori virtual influencer. Mulai dari VTuber, virtual influencer yang dibuat pakai AI, ataupun yang dibuat pakai CGI, atau malah yang berangkat dari karakter anime kayak Hatsune Miku. Intinya ya influencer-influencer yang mungkin bukan orang asli atau setidaknya tidak sepenuhnya orang asli. Ya ini sebatas memudahkan aja ya untuk di video ini. Tapi mungkin kalau ada fans beratnya Kobo atau Hatsune Miku yang nggak terima, ya silakan aja kasih argumentasi atau debatnya di kolom komentar ya. Biar nggak lama-lama, kita langsung bahas aja soal virtual idol ini. Satu hal yang menurutku menarik untuk dibahas di video adalah soal demokratisasi kecantikan atau penampilan. Faktanya ya, tidak semua orang itu dilahirkan beruntung untuk bisa punya paras yang ganteng atau cantik. Ya nggak perlu bahas definisi ganteng atau cantik kali ya, karena jadi kepanjangan juga nanti. Tapi intinya banyak influencer ngetop itu, apalagi yang cewek-cewek, ya kemungkinan besar berkat paras atau penampilan fisiknya. Memang perilaku dan personality tiap-tiap influencer itu juga akhirnya berpengaruh untuk menentukan siapa-siapa saja fansnya. Tapi alasan terbesar mayoritas fans follow atau konsumsi konten mereka, ya faktanya berkat fisiknya. Baik itu paras wajahnya atau bodinya. Ya jangan salah kaprah ya. Aku ngomong gini bukan bermaksud merendahkan mereka ya. Tapi ya ini kan faktanya gitu kan. Nah, muka cakep atau body seksi itu ya faktanya mayoritas berkat hoki. Kecuali kalau kita ngomong orang-orang yang mungkin umurnya sudah 40 tahun atau lebih. Kalau selebriti atau influencer umur 40 ke atas tadi masih cakep dan seksi, oh iya aku akan mengakui bahwa effortnya memang wajib dikasih jempol. Karena emang jelas tidak mudah dan tidak murah. Nah, kebanyakan orang emang faktanya kan tidak dilahirkan beruntung untuk bisa punya muka yang cantik atau body yang seksi. Fenomena virtual idol ini sebenarnya bisa dilihat dari perspektif tadi. Software kayak AI, CGI, animasi, atau alat-alat lainnya memungkinkan mereka yang tidak beruntung untuk bersaing dengan orang-orang yang beruntung. VTuber itu ya kan siapa tahu aslinya om-om kayak aku gitu kan, yang acting jadi karakter anime cewek bocah-bocah. Kemungkinan besar yang bikin influencer-influencer dari CGI itu juga bukan cewek cantik. Karena kalau yang bikin cewek cantik, ya ngapain juga susah-susah belajar CGI ya kan, kalau bisa rame hanya dengan modal selfie dari kamera HP. Menurutku ya, perspektif ini bisa buat orang-orang yang nyinyir atau nggak suka dengan virtual idol, ya mungkin bisa lebih apresiatif aja gitu kali ya. Apa iya popularitas itu cuman buat cewek-cewek cantik atau cowok-cowok ganteng aja? Orang-orang lain yang punya skill-skill tertentu boleh juga dong ikut ngetop. Skill-skill tadi itu kan macam-macam ya. Ada yang jago main game,
Ada yang jago nyanyi, jago main musik, ataupun jago bikin karakter pakai CGI. Selain soal tadi, yang mungkin aku pengen bahas adalah soal keterbatasan yang sulit atau bahkan tidak mungkin ditawarkan sama karakter virtual. Ya, keterbatasan ini bisa macam-macam ya. Kayak konser live misalnya. Kalau VTuber gitu, ya kan kayaknya tetap nggak mungkin kalau orang yang ngisi suaranya tampil di depan panggung secara fisik ya. Selain itu, nggak mungkin salaman atau pegangan tangan sama karakter-karakter CGI gitu juga kan. Tapi ada satu keterbatasan lain yang menurutku lebih menarik, yaitu soal keterbatasan imajinasi yang tidak bisa ditawarkan sama influencer virtual tadi. Mungkin yang kenal aku udah dari lama ya, pernah denger aku ngomong soal ini. Menurutku ya, kenapa kok cewek-cewek cantik lokal bisa muncul dan populer dan bahkan mungkin bisa ngalahin selebriti-selebriti global, tidaknya di beberapa jenis pasar, itu ya salah satunya soal imajinasi. Misalnya gini, aku pakai contoh Gal Gadot gitu ya. Kalau ngomong cantik, ya cantik banget. Tapi di banyak benak para cowok-cowok yang jadi fansnya, mereka tahu banget kalau nggak mungkin ada apa-apa yang akan terjadi antara fans dengan si selebritinya. Ya, ketemu sama si Gal Gadot aja mungkin sudah nyaris mustahil ya. Apalagi sampai berinteraksi, kenalan atau punya hubungan. Karena otak kita juga udah tahu kalau mereka ada di awan-awan. Sedangkan kita fansnya ya mungkin cuma ada di comberan. Tapi kalau itu influencer lokal yang mungkin kelasnya bahkan belum sampai selebriti di TV ya atau di layar lebar. Aku yakin banyak cowok-cowok yang jadi fansnya itu punya imajinasi atau berandai-andai lebih jauh untuk jadi lebih dari sekadar fans. Ya jadi pacar atau sekadar jadi temennya. Faktanya, sebenarnya peluang untuk beneran jadi pacarnya ya kan kecil juga atau bahkan mustahil. Tapi ya setidaknya otak kita lebih efektif dalam menyuguhkan imajinasi tadi. Ketimbang misalnya ya sama selebriti kelas dunia kayak Gal Gadot tadi ya. Makanya kadang influencer atau selebriti lokal ada yang nggak mau terang-terangan ngomong kalau udah punya pacar atau malah udah married. Karena informasi tadi bikin imajinasi fans buat jadi pacarnya itu buyar ya kan. Nah, keterbatasan ini juga akan ada di virtual idol. Oh memang ya tidak sedikit juga cowok-cowok yang imajinasinya luar biasa ya, yang bahkan pacaran atau nikah sama bantal atau karakter-karakter fiksi. Tapi aku yakin mayoritas fans punya imajinasi yang lebih terbatas. Penutup nih, sebenarnya fenomena ini tetap menarik untuk dipantau lebih jauh ke depannya kayak gimana. Ya ada yang bilang ya kan, cewek-cewek cantik, KOL cantik itu sekarang terancam. Karena semua orang bisa bikin influencer virtual. Tapi kalau menurutku ya, kayaknya kemungkinan besar virtual idol tadi tidak akan bisa ngalahin cewek-cewek cantik yang beneran. Ya maksudnya influencer cantik yang beneran. Karena soal keterbatasan yang sebelumnya aku bahas tadi. Kalau jadi opsi baru buat marketing, oh iya pasti bisa. Kalau ini kan cuma sebatas angka follower atau traffic aja. Konten kreator yang kontennya jelek dan nggak ada gunanya aja bisa banyak dapat iklan kok, asal traffic atau fansnya banyak. Sedangkan virtual idol tadi, menurutku ya,
justru malah menawarkan value lebih ketimbang konten-konten nggak jelas. Ya otomatis bisa aja dapat duit dari sana. Dan ya sudah terbukti memang bisa kan. Oh iya, kalau topik-topik gini dirasa menarik, ya silakan komen di komentar kali ya. Karena menurutku masih ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dieksplor lebih jauh. Jangan lupa juga, kalau ada yang mau support aku bikin konten, ya bisa nyawer juga buat beliin kopi. Ya wis, gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.